Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan untuk kebaktian rumah tangga kita. Mari kita bersama kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam kerendahan hati kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Engkaulah sumber hidup, sumber sukacita kami dan sumber kekuatan kami. Sapalah kami dengan firman-Mu dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Nas yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-19. Yang begini katanya. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata pengkhotbah nasib manusia itu sama dengan nasib binatang. Karena apa yang dipandang oleh si pengkhotbah adalah sebuah realitas bahwa keduanya berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan kalau manusia pun juga patah tangannya, maka binatang pun juga patah tangannya. Dan kalau sudah putus tangannya, maka tidak ada lagi yang bisa menyambung atau memulihkan kembali seperti pohon-pohonan misalnya. Dan kalaupun juga kita tidak bertunas seperti pohon-pohonan, maka begitulah juga binatang dengan manusia. Sama-sama kita makan dari makanan yang ada, dari tanah ataupun juga dari daging dan yang lainnya. Si pengkhotbah dengan sederhana dia memandang. Karena itu kehidupan manusia sehebat apapun juga, maka manusia tidak ada kelebihannya menjadi bagian dari dunia semesta alam ini. Tetapi saudara, dalam bagian kitab Kejadian kita melihat apa yang menjadi istimewa manusia. Manusia itu istimewa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu mempunyai citra Allah. Meskipun secara fisik, meskipun juga realitas kita hidup sama dengan hewan ataupun juga binatang lainnya dan makhluk-makhluk lainnya di alam semesta, kita hidup di atas di semesta alam ini, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita mempunyai citra Allah. Apa yang melebihi, apa yang membuat menjadi manusia ini lebih, apa yang membuat manusia ini menjadi berbeda daripada hewan lainnya? Mungkin secara sederhana orang akan mengatakan manusia itu berbeda dari hewan karena mempunyai akal dan budi. Betul, tetapi lebih daripada itu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada dua hal saudara yang harus kita pahami. Artinya kalau manusia dikaruniai akal budi, maka beda sekali manusia dengan hewan. Manusia dengan akalnya dia bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Maka kalau dia memang bisa mengendalikan diri dan menguasai diri, maka seharusnya manusia itu bisa hidup bersama-sama dengan orang lain di dalam damai, di dalam sukacita bersama, saling menghormati, saling menghargai, dan juga hidup bersama di dalam kerukunan. Saudara, kenapa? Karena ketika kalau hewan marah lalu kemudian dia dengan segera saja dia akan mencakap. Atau ketika dia hewan marah dia segera saja akan menerkam siapa saja. Tetapi manusia punya akal budi. Manusia punya pengendalian diri. Manusia harus mampu menguasai diri. Karena itu dia harus bisa hidup bersama dengan orang lain, dengan rukun, dengan damai, saling menghormati dan saling menghargai. Dan kalau manusia itu diciptakan sebagai citra Allah, segambar dan serupa dengan Allah,
Kita mengenal Allah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan bahkan kita selalu mengatakan ucapan basmalah, misalnya saudara kita, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya saudara, Allah yang kita yakini adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah yang kita yakini adalah Allah yang Maha Penyayang. Kalau hidup kita adalah citra Allah, maka baiklah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu pun juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Dinyatakan dalam hidup manusia. Dinyatakan di dalam realitas kehidupan kemanusiaan kita sebagai citra Allah. Karena itu manusia harus saling mengasihi. Manusia harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Dalam budaya Sunda, saudara, falsafahnya itu saling silih asih. Silih asih, silih asah, silih asuh. Yang pertama adalah silih asih. Bagaimana hidup manusia itu saling mengasihi. Karena kita percaya, saudara, dengan saling mengasihi ada sukacita, ada damai, dan juga ada kebersamaan dan kerukunan. Karena itu saudara, baiklah kita, meskipun pengkhotbah mungkin mengatakan kita mungkin serupa dengan hewan lainnya, tetapi kita punya akal budi dan kita adalah citra Allah yang harus hidup di dalam saling mengasihi sehingga ada damai dan ada kerukunan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, ajari kami untuk hidup saling mengasihi di dalam rumah, bersama dengan tetangga, dan juga dengan kehidupan masyarakat kami. Ketika ada banyak ujaran kebencian, ketika ada banyak ujaran permusuhan, dan ketika banyak kehidupan keagamaan seringkali jatuh di politisasi. Tapi pada saat ini Bapa, ajari kami agar kami bukan lagi bicara tentang soal siapa dan apa yang kami yakini, tapi kami boleh hidup di dalam saling mengasihi, saling mencintai, hidup dalam rukun dan damai satu dengan yang lain. Karena dengan semuanya itu, kami boleh bertumbuh, membangun hidup, dan membangun kesejahteraan hidup di mana kami berada. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.